Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun anak-anak Bapak, murid kelas 6. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang rangkuman tema 3, subtema 3. Ayo menjadi penemu. Tetapi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pelajaran pertama di subtema 3 ini adalah PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, membahas tentang hak dan kewajiban. Hak anak di rumah, yang pertama kasih sayang kedua orang tua, kemudian mendapatkan perlindungan dari orang tua, lalu belajar dan bermain. Kemudian kewajiban anak atau kewajiban kalian di rumah, yang pertama menghormati kedua orang tua, lalu yang kedua adalah mematuhi perintah orang tua, dan yang ketiga adalah menjaga kenyamanan di rumah. Berikutnya adalah hak dan kewajiban di sekolah. Hak di sekolah yang pertama adalah mendapatkan pelajaran dari guru. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan kasih sayang dari guru. Sedangkan kewajiban kalian sebagai murid di sekolah yang pertama adalah menghormati dan mematuhi perintah guru. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Berlanjut, hak dan kewajiban di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah mendapatkan keamanan. Lalu yang kedua, menyampaikan pendapat. Kewajiban-kewajiban di masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, yang pertama adalah wajib menghormati orang lain. Dan yang kedua adalah wajib mengikuti kerja bakti. Lalu di subtema 3 ini juga membahas tentang kewajiban saat berkendara. Nah, ini contoh melaksanakan kewajiban saat berkendara, yaitu menaati rambu lalu lintas yang telah ditetapkan. Sedangkan perbandingan tidak melaksanakan kewajibannya adalah menerobos lampu lalu lintas. Maka akibat tidak melaksanakan kewajiban dapat menyebabkan kecelakaan. Sekian saja rangkuman tema 3 subtema 3 tentang pelajaran PPKN. Selanjutnya kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia, yang mana pada rangkuman pelajaran bahasa Indonesia ini membahas tentang kosakata baku. Apakah yang dimaksud dengan kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kosakata baku ini wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat kita berbicara dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bisa membedakan ya kosakata baku dan kosakata tidak baku. Ini adalah contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku. Pada kata berpikir, ini kosakata baku menggunakan huruf P, pikir, sedangkan tidak baku berpikir. Kemudian kata pakai, jika tidak baku pakai. Baterai, baterai tidak baku. Cabai, kosakata baku, maka tidak bakunya adalah cabai. Kemudian kata jadwal menggunakan huruf W, kosakata tidak bakunya adalah jadwal menggunakan huruf U. Kualitas menggunakan huruf U, kosakata tidak baku kualitas menggunakan huruf V. Kemudian analisis, sedangkan tidak bakunya adalah analisa. Apotek baku, sedangkan tidak bakunya adalah apotik. Nah, perhatikan ya masing-masing kata per kata antara baku dan tidak bakunya. Kemudian lebih lanjut, pada saat kapan kita menggunakan kosakata baku? Yang pertama adalah ketika
membuat surat dinas atau surat resmi, lalu membuat laporan atau sebuah karya ilmiah. Kemudian yang ketiga pada saat membuat surat lamaran pekerjaan. Lalu yang keempat adalah saat berpidato atau memberikan sambutan pada saat rapat dinas. Pada bagian bahasa Indonesia ini juga kita membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan mudah dipahami oleh orang lain. Contoh kalimat yang tidak efektif. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Mari kita ubah menjadi kalimat yang efektif. Ya, diulangi, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Ini ada kata kita dan semua. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Perbaikannya, kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Jadi kata semuanya dihilangkan. Nah, dapat juga kalimat efektif yang kedua adalah semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, pada bagian kalimat yang kedua ini kita menghilangkan kata kita. Yang pertama tadi menghilangkan kata semua, yang kedua menghilangkan kata kita. Jadi tidak boleh menggunakan kedua-duanya karena maksudnya sama. Kita dan semua pada kalimat itu maksudnya sama. Yuk kita lanjut ke pelajaran IPA tentang rangkaian seri dan paralel. Persamaan rangkaian seri dan paralel. Yang pertama adalah membutuhkan tegangan listrik ataupun daya listrik yang sama besarnya. Kemudian yang kedua, persamaannya adalah semakin panjang kabel, maka semakin pula besar hambatan yang dihasilkan. Sedangkan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel adalah yang pertama, pemasangan rangkaian seri itu berderet. Sedangkan pada rangkaian paralel dipasang sejajar. Jadi perhatikan kalau rangkaian seri itu lampunya dipasang berderet ya. Nah, kalau rangkaian paralel dia dipasangnya sejajar. Perbedaan yang kedua, pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka yang lain akan ikut padam. Sedangkan pada rangkaian paralel tidak demikian. Apabila ada salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Perbedaan yang ketiga adalah nyala lampu pada rangkaian seri itu berpijar tidak sama terang. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel nyala lampu yang dihasilkan sama terang. Antara lampu satu dengan yang lain terangnya sama. Nah, ada juga rangkaian campuran, yaitu gabungan dari rangkaian listrik secara seri dan rangkaian listrik secara paralel. Ini disebut dengan rangkaian listrik campuran. Jadi perhatikan pada gambar yang ditampilkan di atas L3 dan L4 itu adalah rangkaian listrik seri. Sedangkan L1 dan L2 yang dipasang sejajar itu adalah rangkaian paralel. Nah, sekarang anak-anak perhatikan secara seksama rangkaian listrik campuran ini ya. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri itu L3 dan L4, sedangkan paralel L1 dan L2. Saat semua saklar on dihidupkan dan lampu yang ketiga L3 padam, maka L1 dan L2 tetap menyala. Sedangkan L4 ikut padam karena L3 dan L4 adalah rangkaian seri, sedangkan L1 dan L2 merupakan rangkaian listrik secara paralel. Jadi sekali lagi Bapak ulangi, ini adalah contoh rangkaian listrik campuran, yaitu gabungan antara rangkaian secara seri dan paralel.
Diperhatikan ya nak ya, L3 dan L4 itu merupakan rangkaian seri, sedangkan L1 dan L2 merupakan rangkaian paralel. Berikutnya, pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, atau yang kita kenal Bapak Habibie, adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau, Pak Habibie ini dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat atau retak pada badan pesawat. Sekarang sifat atau sikap apa yang bisa kita teladani dari Bapak Habibie? Bisa kita lihat pada masa kecil Bapak Habibie. Beliau hidupnya disiplin dan kerja keras yang ditunjukkan Pak Habibie sejak kanak-kanak, memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa SMA selalu menonjol prestasinya, terutama pada bidang ilmu pengetahuan alam dan matematika. Kecintaan Pak Habibie terhadap tanah air Indonesia. Pada tahun 68, Pak Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka, para insinyur tersebut. Kemudian tahun 74, Pak Habibie menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang dan menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi yang ditunjuk oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Selanjutnya, Pak Habibie menjadi Wakil Presiden dan akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga, menggantikan Presiden yang kedua yaitu Pak Harto atau Pak Soeharto. Nah, Pak Habibie ini juga dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena pada tahun 76 Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtunio, dan industri strategis lainnya yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmuwan lain yang dibahas pada subtema 3 ini adalah Guglielmo Marconi atau sang penemu radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Marconi juga menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel seperti telegram, radio, dan teknologi radar. Jadi telegram, radio, dan radar penemunya adalah Guglielmo Marconi. Sedangkan penemu lampu lalu lintas seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu Gareth Augustus Morgan, sang penemu lampu lalu lintas, adalah seorang warga Amerika yang peduli dengan keselamatan orang lain. Penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Sekarang mari kita mengenal beberapa rambu lalu lintas. Yang pertama, rambu bertuliskan stop dengan warna dasar merah, berarti wajib berhenti untuk semua kendaraan. Kemudian berbentuk segitiga dengan garis merah, berarti dilarang berjalan terus jika mengakibatkan hambatan. Lalu ada tanda silang, berarti dilarang berjalan terus pada persimpangan kereta api. Tanda silang dengan garis besar. Lalu ada gambar motor yang disilang dengan lingkaran merah, berarti kendaraan roda 2 bermotor dilarang masuk. Juga ada rambu informasi bergambar ranjang rumah sakit, berarti menunjukkan ada rumah sakit di sekitar itu. Manfaat penemuan pada bidang ekonomi. Yang pertama, telepon. Manfaatnya adalah mudah untuk menyampaikan perkembangan informasi harga barang ya, ini dia bidang ekonomi. Kemudian barang laptop atau komputer, mudah untuk mengolah data jual beli, baik itu pemasukan maupun pengeluaran, untung dan rugi bisa diolah menggunakan laptop atau komputer. Kemudian angkot atau mobil, mudah untuk membawa atau memasarkan suatu barang.
Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, demikianlah video tentang rangkuman tema 3 subtema 3. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.